Sukses sudah penyelenggaraan Digital Economy Working Group putaran keempat yang diikuti oleh Digital Economy Ministers Meeting dalam rangkaian acara menuju konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 di Bali pada November mendatang. Forum yang membahas isu-isu kunci terkait digital ekonomi ini berhasil menghimpun kesepakatan di antara negara-negara anggota G20. Lantas seperti apa detailnya? Kita simak dalam putaran final Digital Economy Working Group. Ya, kita mulai dari rangkaian acara Digital Economy Working Group atau DEWG putaran final terlebih dahulu. Event ini berlangsung di The Mulia Resort Nusa Dua Bali pada tanggal 29 hingga 30 Agustus 2022. Di mana forum ini bertujuan untuk menuntaskan dokumen Bali Package yang berisikan poin-poin penting terkait isu digitalisasi yang nantinya akan dibawa ke hadapan menteri. Nah, forum ini dihadiri oleh para delegasi dari negara-negara anggota G20 dan juga undangan. Setelah melalui proses diskusi, pertukaran ide dan juga gagasan, serta negosiasi di antara para delegasi, forum DEWG ini berhasil mencapai kesepakatan substansif. Poin-poin kesepakatan ini tercantum dalam dokumen yang dibawa langsung ke pertemuan di tingkat menteri. Nah, pada pertemuan di tingkat menteri atau Digital Economy Ministers Meeting yang digelar pada 1 September lalu, kesepakatan ini pun kembali diuji. Meski demikian, hanya dalam hitungan jam forum ini kembali mencapai titik temu setelah melalui konsensus dari seluruh negara anggota. Seluruh ide, gagasan, dan dinamika yang berkembang pun telah dirangkum dalam sebuah dokumen bernama G20 Digital Economy Ministers Meeting Chair Summary yang dibacakan langsung oleh Menkominfo Johnny G. Plate di hadapan para menteri negara-negara anggota G20. Nah, lantas apa saja poin-poin isu substansial dalam pertemuan ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya. Ada 3 isu prioritas yang telah dibahas dari penyelenggaraan Digital Economy Working Group yang pertama hingga tahap final. Yang pertama adalah konektivitas dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua adalah literasi digital dan juga kecakapan digital. Dan yang terakhir ini terkait dengan arus data lintas negara. Kemudian dalam isu yang pertama, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ini menyebutkan telah disimpulkan tentang konsep konektivitas yang bersifat people center. Pertemuan juga menyepakati pentingnya keamanan digital sebagai kunci keberlanjutan. Sementara untuk isu yang kedua, DIMM ini berhasil menyusun dokumen yang bermanfaat untuk mengukur standar literasi dan kecakapan digital guna pengambilan kebijakan publik yang objektif serta mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi gap antar negara untuk menjawab tantangan masa depan digital. Presidensi juga berhasil menyusun kompilasi laporan mengenai kebijakan dan juga rekomendasi bagi kelompok rentan dalam ekonomi digital. Kemudian yang terakhir, isu yang ketiga. Indonesia berhasil membawa topik terkait dengan arus data lintas negara dan memulai diskusi terkait prinsip-prinsip data free flow with trust. Topik ini pun mendapatkan perhatian lebih dari negara-negara anggota G20, di mana seluruhnya sepakat pentingnya peran tata kelola untuk mewujudkan operasional data lintas batas negara yang memegang prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan juga timbal balik. Sementara itu, forum ini juga mau tidak mau turut membahas terkait dengan dampak situasi geopolitik saat ini terhadap ekonomi global, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu ekonomi digital. Dan kedepannya, langkah-langkah konkret dalam dokumen ini akan disampaikan sebagai masukan bagi Presiden Joko Widodo dalam memimpin konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 pada November mendatang. Next, kita lihat. Sebetulnya kalau kita throwback lagi ya, perjalanan dari DEWG ini cukup panjang. Dalam 6 bulan terakhir, pertemuan telah digelar sebanyak 4 kali. Yang pertama di Lombok, kemudian yang kedua di Yogyakarta, yang ketiga digelar di Labuan Bajo, dan yang terakhir puncaknya digelar di Bali bersamaan dengan event DIMM yang digelar langsung usai DEWG putaran yang terakhir. Sementara menjelang pertemuan di tingkat menteri, Menteri Kominfo Republik Indonesia Johnny G. Plate menyempatkan diri untuk melakukan perbincangan bilateral
bersama dengan perwakilan negara anggota G20 terkait kerjasama untuk mendorong ekonomi digital. Ada 12 negara dan 2 lembaga yang diajak berbincang secara terpisah membahas potensi kerjasama dalam hal infrastruktur informasi, komunikasi, dan teknologi mulai dari hulu hingga hilir. Dalam kesempatan ini pun Indonesia mendapatkan banyak pujian terkait penyelenggaraan rangkaian acara menjelang KTT Puncak G20. Dan bahkan tidak sedikit yang menyebutkan bahwa Indonesia memberikan standar yang tinggi untuk presidensi G20 didukung dengan keramah tamahan dan pesona alam Indonesia yang akhirnya membuat rangkaian acara ini pun semakin menarik. Dan tentu kita akan melihat ya seperti apa dokumen kesepakatan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi digital ini akan dibawa oleh Presiden Joko Widodo di hadapan para pemimpin negara G20 di konferensi tingkat tinggi pada November mendatang. Yang jelas Indonesia sudah memberikan yang terbaik untuk penyelenggaraan ini, termasuk menghasilkan kesepakatan substansial yang bermanfaat tidak hanya untuk masa depan ekonomi digital Indonesia, tetapi dunia.